Iya, weekdays. Saya Kak Ros, hari ini tetap semangat dengan baju saya warna hijau seperti sayur semayur ya. Kita akan sama-sama untuk Ruby No Secret. Wah. Dan di pojok sana juga sudah siap menemani kita memeriahkan kita hari ini. Ada beberapa bintang tamu yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol ya. Ada pesan baik apa yang bisa kita dapat dari cerita-cerita di luar sana yang sifatnya keduniawian ini ya. Kita pojokkan dulu untuk membahas berita-berita yang hot bagi data dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, ini update ya. Baru hari ini ya, Virgon katanya pihak Virgon mencabut gugatan cerai. Gitu ya, tapi jangan senang dulu. Ini bukan berarti dia mau rujuk gitu ya. Dia mencabut itu karena mau submit lagi, dilengkapi dengan di situ ada tuntutan untuk mendapatkan hak asuh anak, begitu ya. Karena dari pengacaranya Virgon katanya kenapa diajukan gitu, karena dia karena kan biasanya kan sebenarnya kalau dalam undang-undangnya anak di bawah umur berapa tuh itu kan secara otomatis hak asuhnya ada di tangan ibunya. Tapi mungkin argumentasi dari pihak pengacaranya Virgon itu karena juga ada sedang dalam proses ada gugatan yang sifatnya pidana gitu ya. Jadi itu membuka kemungkinan hak asuh anak itu bisa ke Virgon gitu ya. Padahal hari ini tuh harusnya ada sidang ya. Harusnya ada sidang, makanya pihak Inara juga KZL gitu ya. Kalau emang dicabut ya ngomong dong ya kan. Nah, transport dong biaya dari rumah ke tempat sidang. Iya nggak sih? Coba kita lihat seperti apa sih keterangan dari pengacaranya Virgon dan juga dari pihak Inara berikut ini. Iya, oke. Ya, ini kita melihat ini adalah sebuah war gitu ya. War. Itu ada perseteruan untuk perebutan hak asuh anak begitu. Komentar netizen coba kita baca. Set. Beneran mau ngajakin perang kayak sama loh ya pun komennya pada aku baru baca. Wih, di ngimpi mau dapat hak asuh, ketawa. Yang berikutnya. Mau diajuin pun gak bakalan dapat hak asuh anaknya. Jadi buang-buang waktu aja. Lagian kalau dapat hak asuh anaknya, apa lo gak kasihan dengan mental anak-anaknya? Lebih baik biarin istri lo yang ngasuh. Lo cukup kasih nafkah dan bebas buat cari adik-adik gemes. Oke, lanjut berikutnya. Nih laki kenapa ya? Kayaknya dendaman amat udah dibongkar itu ada juga cara buat ngebales si bini gitu. Jadi ini netizen melihatnya ini seperti sebuah tindakan balas dendam gitu. Yang berikutnya apalagi? Pin-plan banget nih orang, sakarmu wes gitu. Apalagi netizen. Ya mungkin. Karena kemarin kayaknya sempat ya si Inara juga sempat posting bahwa siapa tuh neneknya belum boleh ketemu dulu sama cucu-cucunya sampai keadaan meredah begitu ya. Ya gitu ya memang ya. Ini kalau dalam kasus perebutan hak asuh anak itu ya memang dua orang tua tuh sayang sama anak, tapi lebih besar gitu ya. Kalau dalam rebut-rebutan ini lebih besar masalah lain di luar kasih sayang, iya kan? Ada ketidakpercayaan, ya kan? Ada itu tadi ego, ada macam-macam gitu aja. Kasihan loh anak-anaknya, ya kan? Dua belah pihak lah harus dewasa, bapaknya sama ibunya. Ya kalau bapaknya kerja, ya terus hak asuh anaknya diambil sama bapaknya nih misalnya, bapaknya kerja kan nyanyi di mana-mana gitu kan, terus anaknya diasuh sama siapa? Diasuh sama orang lain kan, mendingan diasuh ibunya, ya kan? Tapi ya ibunya juga nggak boleh menghalang-halangi bapaknya kalau mau ketemu. Udah gitu aja deh, dewasa jadi orang tua ya. Kok aku yang jadi emosi. Kita menuju ke, nah ini yang rame lagi ya, yang lagi rame juga diperbincangkan itu adalah kasus itu yang kemarin diupload oleh Dahlia Christian. Dulu namanya adalah Dahlia Polan. Bukan dulu ya. Setelah dia menikah namanya Dahlia Christian karena menikahnya dengan Fandi Christian. Nah, dia kan mengunggah chat diduga ini suaminya lagi WhatsApp yang gitu ada I love you sayang gitu ya kan dengan lawan yang diduga lawan mainnya gitu. Ternyata Dahlia Polan dan yang diduga chat-chatan sama si Fandi Christian itu dulu pernah sama-sama ikuti ajang Gadis Sampul di tahun 2011 ya kan. Itu dia bersanding loh 2011 di mana Dahlia Polan yang menang ya. Dari mana sih? Dahlia Polan yang menang. Terus si lawan main ini finalis aja gitu ya. Oke, ada videonya loh. Netizen luar biasa bisa nemu-nemunya ya kan. Komentarnya lebih wow lagi. Coba kita lihat dulu videonya. Mereka pernah berarti kenal, iya kan? Netizen yang mengunggah dan menemukannya. Anda luar biasa. Mau bergabung dengan tim Rumpi? Oke, itu baca dulu. Kita baca komentar netizen punya dulu. Wah, rivalnya dari dulu. Mungkin dendam terpendam gitu. Ada lagi yang komentar, walah udah saingan dari dulu ya bun, kebawa kesaingan laki. Pakai Kak. Dari sorakannya udah terdengar ya, Dahlia paling banyak fans ya. Oke, yang berikut. Ya salah, pengen ganti sampul apa si Pandi?
Ya kan, judulnya kan ganti sampul ya. Ini pengen ganti sampul apa? Netizen dilawan, mau tahun berapa ya? Pasti ketemu sampai akar-akarnya juga begitu. Nah, yang berikut kita akan wawancara. Ini salah satu sahabatnya Dahlia Polan gitu ya. Kita mau nanya, gimana sih sebetulnya? Ada sempat telepon-teleponan sama Dahlia Polan ya kan? Gimana kondisi Dahlia Polan sekarang? Terus kita juga pengen tahu gimana sih perjuangannya Dahlia Polan ini. Dulu kan kita tahu dia nikahnya muda ya, di usia 18 tahun. Pada saat masih ya banyak tawaran-tawaran sinetron gitu ya. Gitu. Kayak apa sih dari sudut pandang sahabatnya? Kita lihat dulu profilnya Ricky Cuaca berikut ini. Oke, sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ricky Cuaca ini adalah temannya semua orang ya kan? Iya juga ya. Iya, kamu temannya banyak orang. Aku kan persahabatan banget orangnya. Ya, oke, Mister Persahabatan. Mister Ini yang menarik adalah ketika di hari Minggu itu Dahlia Polan mengunggah foto chat-chatan yang diduga itu chat suaminya sama seorang perempuan yang namanya Cia gitu kan. Terus habis gitu ya dia ada lagi foto-fotonya gitu yang kayak wah luar biasa, this is my weekend gitu. Ini ada komentarnya Ricky Cuaca masuk terus di repost lagi sama Dahlia Polan ya. Makanya itu dia. Oke lah. Nah itu pada hari itu sebenarnya apa yang terjadi sih? Kamu tuh tahu itu pada saat dia posting sehingga kamu komentar atau sebelumnya kamu sudah tahu? Oke, jadi awal ceritanya itu tuh kan karena memang lagi heboh tuh kan Dahlia Polan bikin postingan tentang chat-chatan mesra itu. Nah dia kan ada posting kayak begini nih. Iya. Gitu. Gue sebenarnya nggak ada maksud apa-apa. Gue cuma bilang gila ngakak. Gue lihat kayak begini gitu kan. Lihat ekspresinya. Lihat ekspresinya ngakak. Terus dia repost. Terus aku sempat tanya, ini peres kan? Kamu sempat nggak percaya? Sempat nggak percaya karena kan orang pada bilang kan, ini mah peres cuma dongkrak popularitas sinetron sang suami aja gitu. Makanya lagi diheboh-hebohin kayak begini. Terus Polan langsung telepon gue bilang gini, Kak, ini nggak peres Kak, lu tahu gue kan Kak, lu tahu gue kan gimana, gue tuh nggak suka sama drama, dia bilang gitu. Jedar gitu. Dari situ gue langsung kayak bagai petir di sore hari, gue langsung kayak hah ini bener, ya udah akhirnya tuh bener. Gitu. Ada dia cerita, kondisinya gimana dia? Oh dia mah fine aja, kebetulan kan dia memang gadis batu ya, kuat banget orangnya gitu, jadi kayak udah nggak gadis lagi, maksudnya perempuan batu gitu. Jadi ya dia kuat aja, sampai sekarang dia santai aja sih. Gitu. Kalau bisa nyebut dia perempuan batu itu apa contohnya yang kamu tahu ya selama kamu jadi temannya dia ya? Oh Polan mah orangnya cuek banget dan dia tuh kayak ya apapun dianggap santai aja. Maksudnya dia juga punya pemikiran bagaimana caranya untuk menyelesaikan suatu masalah. Makanya tuh dia tuh orangnya termasuk santai dan dia pasti udah tahu bagaimana nanti kiat-kiatnya setelah dia dapetin setiap masalah salah satunya ini. Jadi kamu ngeliat orangnya tuh dia lempeng aja gitu ya? Kalau sama suaminya kamu kenal? Kenal tapi nggak gitu kenal banget, nggak terlalu temen banget sih gitu. Cuma kenal, saling kenal. Nah, kamu kan sempat bikin video juga tuh cerita ya. Dahlia juga sempat bilang bahwa dia lagi ngumpulin bukti-bukti sebenarnya sudah tahu dari lama, tapi dia lagi ngumpulin bukti-bukti. Berarti yang kemarin diupload itu berapa persen dari bukti-bukti yang sudah dia kumpulkan? Ada lah beberapa. Sebenarnya tuh kagak di briefing loh ya kayak bagian ini loh. Harus nonton. Kayak ini ada out of the box. Enggak, jadi itu memang kan kalau kita lihat kan yang beredar di sosial media itu kan memang ada satu capture chat gitu kan. Sebenarnya ada beberapa chat lagi yang udah ada, tapi mungkin aku nggak bisa sebutin Kin. Dahlia memang kirimin ke aku chat-chatannya, tapi kayak ya itu kan sesuatu hal yang nggak boleh dibongkar ya. Jadi adalah beberapa bukti gitu. Iya, karena kadang dia sempat nge-tag nama orang gitu kan. Betul. Gitu. Ya, jadi kan seberapa kan ya itu kan juga gimana ya? Ya kan harus berhati-hati juga sebenarnya kalau posting gitu. Benar. Ya ketika seseorang udah mau berani untuk posting seperti kayak Polan kan langsung membeberkan siapa nih orang ketiganya gitu kan, benar nggak sih? Iya. Gitu. Jadi ya itu berarti Polan sudah punya bukti yang real, yang udah nyata untuk memposting sesuatu gitu loh. Jadi kalau menurut aku sih ya fakta sudah banyak mungkin di Dahlia gitu. Oke. Nah, yang dia tag itu dia kenal, temenan. Kan Unfortunately iya ya kenal ya. Karena aduh salah. Dibongkar Fanny enggak. sudah lama berselingkuh. Iya. Dibongkar Ricky Cuaca lo tulisannya. Kadang-kadang ya ini judulnya doang. Ricky Cuaca. Fanny Christian ternyata sudah lama. Nah, di kamu nih. Judulnya doang nih, cuma artikelnya kamu. Ya Allah. Iya, bukan lama gini loh. Logikanya gini kan, Polan bilang sama aku dia lagi ngumpulin buktinya aja ya. Berarti means kan curiganya udah lama. Curiganya udah lama, cuma mungkin belum ada buktinya. Jadi ya lebih ke situ aja sih. Dan akhirnya dibongkar dan diposting sama Dahlia Polan sendiri gitu. Dan Dahlia itu kenal sama yang dia curigain itu. Kenal, karena nggak usah aku sebutin, semua orang juga tahu kalau Polan sama yang dipostingnya dia yang nama yang diposting yang di tag itu temenan di Instagram.
sekarang udah nggak temenan sih. Oh, sekarang nggak tahu lagi, gue belum ngecek lagi. Ada dong tugasnya sebagai Miss Rumpi. Ayo udah kita cek ya. Ada banyak yang unfollow gitu soalnya ya. Jadi si Fandi itu saling unfollow melawan mainnya gitu Yes. kan. Itu juga di capture sama netizen. Makasih ya netizen. Ya, kayak gila. Fandi udah di unfollow sama Dahlia Poland, tapi Fandi masih follow Dahlia Poland. Makasih netizen juga gitu. Itu netizen semua yang foto. Hebat juara Ya, netizennya. Jadi takut loh gue sama netizen. Nggak, kamu sebagai sahabat gitu ya. Apa yang kamu kan katanya sempat nawarin. Sempet pertama kali nih Karos, aku mau bilang juga setiap omongan yang aku ngomongin sekarang ini tuh mau di sosial media, mau di TV, mau di infotainment, itu tuh semua udah izin dari Polan. Karena kan aku balik lagi ya, aku tuh hanya orang luar, temennya dia doang yang maksudnya yang dia curhat ke aku kan beberapa waktu yang lalu. Nah sekarang intinya adalah aku selalu bilang sama Polan, lu sudah punya anak 3, bagaimana caranya agar lu tetap jangan ego sendiri gitu loh. Mungkin suami lu salah atau gimana ya, kalau bisa berbaikan, kalau bisa untuk menyelamatkan keluarga gitu loh. Iya. Aku sih selalu ngomong kayak gitu, tapi kalau udah mentok banget memang udah nggak bisa diselamatkan ya udah mau gimana lagi gitu loh. Cuma selalu aku bilang gini, Polan kalau ada apa-apa lu kesini, lu tidur aja di rumah gua nggak apa-apa gitu. Aku Jangan sampai dong, segitu. itu nanti menimbulkan fitnah. Ya nggak apa-apa lah, orang-orang juga tahu kali. Gue udah punya pasangan sendiri, cuma belum ke-expose aja. Ya nanti jadi ribut lagi, mendingan nginep di rumah aku deh Polan. Loh, salah. Loh. Ya. Enggak, jangan. Ntar anaknya Polan lu sewain di lampu merah lagi. Astagfirullah. Aduh, ini pikirannya ya suka keruan gitu ya. Enggak. Terus habis gitu gini, yang kita mau nanya juga ya. Misalnya kan kamu ngasih, tapi kamu minta izin, Dahlia Poland sudah memberikan izin. Tapi Yes, aku selalu ngomong yang bagian-bagian kamu mana. nanya nggak, maksudnya apa yang melatar belakangnya Dahlia Poland memberi izin gitu? Kamu bercerita tuh sampai sebatas mana? Gini, sebetulnya? karena kan balik lagi, ya pastilah kalau misalnya temennya Dahlia Poland siapa sih? Ricu. Aku memang udah selalu banget bikin konten sama Poland, udah sering banget. Telepon-teleponan, terus saling capture video callan udah sering banget. Ya memang kita tuh sedekat itu gitu loh. Sampai dia punya rumah di Bali apa segala macam tuh aku tahu perjalanan hidupnya, rumah tangganya mereka dari zaman dulu gitu loh. Jadi kayak ya karena aku juga bukan siapa-siapa, dan berarti kayak ya aku kan orang luar gitu. Jadi aku selalu izin apapun yang dia kayak begini boleh nggak diomongin, ya boleh-boleh aja Kak. Cuma mungkin untuk capturean bukti-bukti jangan dibilang gitu. Jadi kalau misalnya kan pasti secara otomatis kamu akan dicari wartawan juga. Jadi, Iya dong. Dahlia Poland akan ngasih izin kamu Yes. mempublish apa yang sampai batas mana begitu ya. Kamu nanya nggak sih sama Dahlia Poland? Ini kan biasanya kalau udah publish kayak gitu ya, apalagi public figure itu kan jadi sorotan netizen. Itu kan menambah jadi di dalam rumah tangga tuh jadi lebih panas gitu ya. Apa yang membuat dia memposting itu gitu ketimbang ya dia ngomong dulu lah dia berdua aja sama suaminya gitu. Itu dia kali ya, mungkin karena kalau aku lihat di sini sih mungkin karena Emosi. udah diomongin mungkin. Mungkin di dalam rumah tangga itu sudah udah diomongin baik-baik, udah dicari tahu baik-baik, tapi mungkin tidak ada titik tengah dan akhirnya masih dilanjutkan mungkin ya. Jadi akhirnya Ini masih mungkin nih. Ya mungkin begitu, mungkin ya, masih mungkin ya. Aduh gue takut deh. masih mungkin. Nggak, kamu nanya nggak itu? Nanya ke Nanya ke sih. Poland, kenapa Iya. kamu posting gitu? Ya karena udah diomongin secara intern. Udah diomongin secara intern, Karos. Nah, terus kan kamu sempat bilang juga di postingan kamu bahwa kayaknya sejauh ini Dahlia Poland belum ada rencana untuk bubar atau gimana lah yang gitu ya. Masih apa sih dia harapannya sendiri apa? Untuk saat ini sih Poland sih masih tetap stay di Bali aja bersama anak-anaknya dia. Cuma kan untuk kedepannya mungkin dia akan kembali lagi ke dunia entertainment mungkin ya. Karena dia sempat bilang ya mungkin Kak, gue akan balik lagi di dunia entertainment mungkin ya gitu. Masih mungkin juga sih. Jadi kayak dia masih belum tahu nih ke depannya. Iya masih belum mikir karena kan kemarin tuh dia masih kayak banyak mikir. Tapi untungnya sekarang Poland udah baik-baik aja sih. Kamu tahu dari mana kalau dia baik-baik aja? Baru kemarin sore aku video callan sama dia lagi. Kemarin sore kamu Kemarin video? sore aku video callan sama Dahlia dan ya dia fine-fine aja, dia lagi sama anak-anaknya di rumah, Oke. Bali. Dan dia lihat kan kamu juga menjadi pemberitaan gitu ketika kamu cerita bikin konten kamu ini gini. Itu komentarnya Yes. dia apa? Dia mah love you Karicu gitu. Ya karena gini, gue kan orangnya tuh kan kayak gini loh, gue bukan gara-gara mentang-mentang teman gue belain, ya memang itu satu juga pasti gitu. Yang kedua adalah ya balik lagi sih kayak gue sebagai orang luar, anggaplah gue bukan siapa-siapa yang gue tuh nggak kenal sama semuanya ya. Kita gergetan juga kan, ngerti nggak sih? Yeah. Apalagi kalau misalnya saling kenal gitu loh, 1, 2, 3 tuh saling kenal gitu loh. Jadi kayak
ini support dari Besti gitu lah. Support dari Besti. Nah, yang berikutnya ini aku mau nanya ya ke kamu gitu ya. Aduh, nanya apa sih sampai kok deg-degan juga nih mau Ya, nanya. lu jangan, gue deg-degan juga tahu di sini tuh kadang-kadang pertanyaannya di luar dari briefing pemirsa, gitu pemirsa. Kalau di sini pemirsa. Kamu kan udah tahu nih teman Dalia Poland. Kita kan taunya, kita juga pernah wawancara tuh dari sejak dideketin sama Van. Bukan dideketin ya, ada rencana mau nikah muda gitu kan. Betul. Sampai mereka menikah, sampai punya tahu anak banget gue 2, tuh. punya anak 3. Kamu sendiri sebagai teman ya, dia kan menikah di usia 18 tahun Betul. pada saat itu. Kamu sempat tahu dong gimana strugglingnya Oh, dia bukan lagi. membangun Kan rumah zaman tangga. waktu Dahlia nikah sama Fandi itu umur 18 tahun kan lagi syuting sama aku. Lagi lama banget syuting bareng. Kondisi mereka tuh kayak gimana sih sebagai suami istri Iya. di awal-awal pernikahan? Di awal, sebelum pernikahan pun juga pasti ada kayak putus nyambung sampai kayak yang kayak gimana tahu gitu kan drama-dramanya dan akhirnya menikah. Yang mutusin Gitu. siapa waktu itu? Yang memutuskan menikah. Bukan yang sering putus sama Oh, kalau itu ya mungkin dua-duanya mungkin Oke. kali ya gitu ya. Terus tapi kayak menikah pun juga kita sesama teman-teman juga sempat nanya, "Hah, lu masih umur 18 tahun udah mau nikah?" Sampai gitu zaman dulu gitu loh. Gila lu ya, lu menyentil ego gue nih yang udah 30-an ini gue gituin kadang-kadang gitu. Tapi maksudnya Dahlia bilang apa? ya Kak, gue pengen nikah muda. Oh ya udah, Oke. silakan. Semoga langgeng sampai akhir hayat memisahkan. Kita gitu aja sih waktu zaman itu. Kamu tahu nggak maksudnya struggling dia tuh membangun rumah tangga ini ya, maksudnya kan ya kalau dari awal pernikahan kan biasanya kan ekonomi belum terlalu. Pasti. Nah itu kayak gimana? Kamu bisa gambarin? Tahu. Makanya tuh kayak ya sampai dia struggling di Bali pun juga aku tahu, sampai dia puji Tuhan ada berkat dikasih rumah, dibikin rumah pun juga aku udah tahu. Cerita gitu. dia pindah ke Bali tuh gimana sih sebenarnya? Ya namanya mungkin kayak dia kan, kita kan panggil dia bule ya, panggil Dahlia tuh kan bule, jiwanya Iya. bule, ngerti nggak sih kayak Iya, emang dia blasteran. Iya blasteran, dia juga kayak pengennya tuh bebas gitu loh, dan memang anaknya juga nggak terlalu into ke dunia entertainment sebenarnya gitu, jadi ya Bali salah satu pilihannya mereka berdua kala itu gitu, Kala itu karena pengen bebas kan. Pada saat pandemi. Udah lama dia dari pokoknya baru udah semenjak nikah udah mulai berangkat ke Bali kok. Orang ke Bali. Udah di Nah kan Bali. dia memutuskan juga untuk nggak punya babysitter kan Iya, ya, misalkan. anaknya Itu udah 3. suka cerita nggak sih ke kamu? Dia paling cuma ngomong, "Kak, gila ke anak 3 tuh pengeluaran gue banyak banget," dia bilang gitu, kayak segala-galanya udah nggak sempet lagi, tapi ya puji Tuhan akhirnya bisa ngumpulin duit gitu di Bali, mungkin bikin konten. Dahlia kan juga rajin banget terima endorsan gitu kan, jadi kayak ya gitu. Bikin konten tuh dia sekarang udah punya tim apa masih dia yang video dia masih yang Kayaknya sendiri sih, aku juga nggak nanya yang bagian itu sih, tapi kayaknya memang masih sendiri sih dia. Jadi dia itu berusaha Dan untuk dia jago banget bikin konten. dia nambah-nambah penghasilan itu dengan Yes. bikin konten Sampai ngedit gua- sendiri sambil tetap mengasuh anaknya sendiri 3. Iya, sampai gue sempat bilang kayak gini, "Polan, lu di Bali, walaupun di Bali lu make up dikit kek." Ya kan, gue bilang gitu, "Lu tomboy banget lu," gue bilang gitu kan, tapi kayak ih nggak sempet lagi tau, udah nggak sempet lagi, karena kan dia udah kayak ngurusin anak gitu kan, ngurusin konten segala macem, udah nggak sempet lagi untuk kayak begitu-begituan gitu. Oke, baik. Jadi apa kali kan pesan kamu ke Dahlia Poland gitu ya, kalau sebagai Besti juga kamu tuh pingin nyampein apa juga ke pasangannya gitu. Kan kamu Ya tahu kalau nih sahabatnya Fandi sih nih. jujur aku nggak deket-deket banget, saling kenal tapi nggak deket, nggak temenan. Tapi, nah lanjutin aja. Ya tapi ya apa namanya, ya kalau aku sih jujur sebagai teman nggak mau lah, kita mikirin anak ya, ada 3 orang anak yang menjadi korban juga nantinya kalau kalian berpisah. Selagi masih bisa diselamatkan ya selamatkan gitu, aku sih gitu. Tapi kalau udah mentok banget udah nggak bisa, ya udah mau gimana lagi. Ya, sama kayak judul sinetronnya ya. Apa tuh? Ya, Gue tidak akan terpancing oleh Penny Rose. ya kita berharap sih sebenarnya ya, namanya juga rumah tangga itu kan pasti banyak cobaan dan godaannya. Makanya namanya kalau pasangan tuh kerja di luar rumah itu sama seperti lagi berjuang. Tuh. Berjuangnya bukan cuma mencari sesuap nasi, tapi berjuang untuk bisa menahan diri dari godaan. Yes, Mudah-mudahan betul ya, nah, banget. saling memaafkan. Aduh berat Amin, ya, aduh, amin, belum amin, nggak amin, semua amin, orang amin. bisa. Kalau emang betul terjadi, Amin. ya paling nggak kalau ada chat yang bunyinya love itu sih aku juga Iya. nggak suka ya, walaupun nggak ada apa-apa, walaupun cuma berteman aja gitu walaupun ya. ada kata-kata kayak "you are my weekdays" ya. Astaga. Oke, kita mesti ngobrol lagi sama Ricu. Ada Ula Ramlan. Kita lihat dulu profilnya berikut ini.